Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Burista akan menjelaskan tentang mengelola kas kecil dengan Microsoft Excel. Minggu kemarin sudah saya berikan transaksi dari PT ABC. Nah, kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara mengelola transaksi tersebut ke dalam Microsoft Excel. Silakan diperhatikan ya. Pertama, silakan dibuka program Microsoft Excel-nya. Kemudian ketikkan di kolom yang pertama PT ABC. Jalannya kemarin tidak ada, jadi hari ini kita ngarang ya. Jalan Singaparna nomor 259 Surabaya. Seperti ini. Kemudian enter satu kali. Tuliskan buku kas kecil. Setelah itu tinggal dibuat kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya itu tidak selalu sama setiap transaksi, tapi tergantung transaksinya. Jadi nanti biasanya sudah ada keterangan akun-akun apa saja yang akan dicatat. Pertama ada tanggal, ya. Kemudian ada nomor bukti, kemudian ada keterangan, kemudian ada penerimaan, kemudian ada pengeluaran, selanjutnya ada akun yang didebit. Akun yang didebit. Nah, akun yang didebit bawahnya kita tulis apa saja. Ada alat tulis, sesuaikan dengan soalnya. Kemudian transportasi. Kemudian ada tamu dan lain-lain. Jadi ada 4 akun nanti yang tercatat. Kemudian di tanggal, maaf saya sisipkan satu kolom lagi. Kalau mau menyisipkan tinggal diklik kemudian di insert ya. Jadi tanggal, karena di sini untuk bulan Januari, nanti di sini untuk tanggal. Kalau bingung saya kotaki dulu. Ya, silakan bisa langsung di all border seperti ini. Udah bukan? Ya. Tanggal ini kita merge and center. Nomor bukti juga kita samakan, merge and center. Kalau mau cari cepat nomor bukti, kemudian format pointer, keterangan. Terus penerimaan, pengeluaran. Kemudian akun yang didebit juga di merge and center, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Kolom keterangan kita lebarkan, kolom penerimaan kita yang kecilkan. Seperti itu. Ya. Kita cukup-cukupkan saja, ya. Kemudian PT ABC ini juga kita merge and center sampai dengan sini. 3 langsung saya. Kemudian pilih merge and centernya, klik yang across. Kemudian pilih center. Seperti itu. Paham? Ya. Kita lanjut. Oh maaf, ini bukan Januari tetapi ini adalah tahunnya. Tahunnya berapa? Tahunnya adalah 2019. Kemudian di sini baru Januari, sini tanggal 1. Ya. Ini saya senterkan langsung biar mudah. Ini pun
Ya. Ya. Nomor bukti untuk tanggal 1 Januari 2019, pengelola dana kas kecil perusahaan tersebut menerima cek nomor 125 BCA 17 untuk kas kecil sebesar Rp2.500.000 dari bendahara perusahaan. Berarti nomor buktinya adalah BKM, bukti kas masuk 01. Kita mulai dari 01. Keterangannya adalah pengisian kembali dana kas, mohon maaf, pengisian dana kas kecil bulan Januari sebesar Rp2.500.000. Seperti ini. Nah, ini supaya mudah, saya langsung buat RP-nya ya. RP-nya pakai apa? Ya, kalau saya pakai accounting, kemudian simbolnya cari simbol RP. Mana RP? Oh, terlewat. RP Indonesia, ya. Desimalnya tidak usah ya. Kalau mau ya monggo, kalau tidak ya tidak masalah. Desimal itu untuk di belakang koma ada 2 nol ya. Udah seperti ini saja. Biar tidak bingung jumlahnya. Oke, 2.500.000. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 6. Nah, tanggal 6 ya. Tanggal 6 Januari 2019, perusahaan membeli keperluan alat tulis sebagai berikut. Berarti BKK. Karena pengeluaran. BKK kita mulai juga dari 01. BKK 01. Bu, ini mau ditotal jadi 1 atau disendiri-sendiri? Kamu total jadi 1 pun tidak masalah. Ya, misalkan di sini tulis langsung pembelian alat tulis. Seperti itu. Tidak masalah. Tetapi supaya lebih jelas terlebih dahulu kita jabarkan ya. Jadi yang pertama adalah 2 box pensil ya, berarti itu ya. Atau 2 pensil. 2 box pensil. Yang pertama adalah 13.500. Berapa itu? Berarti totalnya adalah, kalau kamu bingung, silakan pakai rumus saja. 2 kali 13.500. Ya, 27.000. Kemudian 5 kardus ballpoint. Satunya berapa? 21.500. Oh, maaf, saya tambahkan di sini ada RP-nya ya. Sama dengan 5 kali 21.500. 107.500. Kemudian 6 rim kertas folio bergaris berapa? 18.000 ya, berarti sama dengan 6 kali 18.000 18.000 seperti ini. Jadi 108.000. Kemudian ada 5 tisu.
satunya 4.200 sama dengan 5 kali 4.200 seperti ini. Ya, hasilnya adalah 21.000. Mohon maaf, Bu Rista keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya memasukkannya adalah di penerimaan. Harusnya masuknya ke mana? Harusnya masuknya ke pengeluaran. Kita cut saja seperti ini. Bisa dipahami? Saya. Selanjutnya, nah di alat tulis ini kita masukkan sama dengan yang ada di pengeluaran. Berarti 27.000, kemudian 107, kemudian 108, kemudian 21.000. Nanti ini Bu Rista jabarkan. Tapi kalau nanti ada soal lagi, lebih baik kalian ATK-nya sudah dihitung jadi satu. Jadi pembelian ATK itu apa saja? Langsung ya. Kemudian tanggal 7 Januari pengeluaran kembali kan BKK 02. Materai sebanyak 16 lembar. Pembelian materai 16 lembar, di mana satu lembarnya adalah 6.000 rupiah. Berarti berapa? 16 kali 6.000. Seperti ini. Masuknya kemana? Masuknya ke ATK, masuknya ke alat tulis, tamu, atau lain-lain. Materai itu. Materai masuknya ke alat tulis ya. Berarti di sini sama dengan 96.000. Selanjutnya adalah tanggal 8 Januari 2019. Biaya untuk mengirim paket 62.500 berarti BKK 03. Biaya kirim paket. Ya. Biaya paket berapa? 62.500. Masuk mana biaya kirim paket? Biaya kirim paket masuknya lain. Maksudnya sini ya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Kemudian, oh ternyata ada ongkos transportnya. Ongkos transport pengirim paket. Ya, lanjut masih di BKK 03 ya. Di sini ongkos pengirim paket sebesar 12.000. Masuk mana? Sama, masuknya adalah lain. Seperti ini. Paham? Bu, kenapa tidak masuk transportasi? Transportasi nanti kalau untuk kendaraan misalkan membeli bensin ya. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari itu membeli kopi, teh, gula, dan krimer. BKK 04. Pembelian kopi, gula, teh, dan krimer. Ini auto text ya. Pembelian kopi, gula, teh, dan krimer untuk seminggu sebesar berapa? 40.000 rupiah. Masuknya mana? 40.000 masuk mana? Karena tidak ada konsumsi berarti kita masukkan ke lain-lain. Ya. Seperti ini. Bisa dimengerti? Kemudian kita lanjut cepat ya. Tanggal berapa? 9 Januari yang kedua ya. Ada lagi. 9 Januari BKK 05.
Diketahui pimpinan perusahaan Bapak Michael tiba dari Balikpapan dan menyerahkan uang sebesar 500.000 sisa dari biaya dinas dari kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ini berarti apa? Sisa biaya dinas. Masuknya pengeluaran atau pemasukan? Ya, karena dikembalikan ke kas berarti di sini harusnya BKM 02. Pemasukan ya, penerimaan sebesar 500.000. Sudah sampai di sini saja. Kemudian lanjut tanggal 10. Tanggal 10 Januari itu ada membayar nasi dus BKK 05. Membayar nasi dus untuk rapat 30 box. Satu boxnya adalah 12.500. Berarti kita masukkan ke sini ada 30 kali 12.500 seperti ini. Hasilnya adalah 375. Masuk ke mana? Nah, nasinya itu untuk siapa? Nasinya itu untuk tamu. Berarti kita masukkan ke tamu. Sini ya. Seperti ini. Kemudian ada tanggal 12 Januari, di situ adalah membelikan peralatan kalkulator berarti BKK 06. Pembelian kalkulator untuk siapa? Bapak Andi. Untuk Bapak Andi seharga 250.000. Masuknya kemana? Masuknya ke lain-lain. Karena itu untuk bingkisan, ya. Selanjutnya ada tanggal 13 Januari BKK 07. Membayar bensin untuk pimpinan. Bensin untuk pimpinan. Nah, ini sebesar 125.000. Bensin untuk pimpinan ini baru kita masukkan ke transportasi, ya, seperti ini. Bisa dimengerti? Kemudian kita lanjut tanggal 20 Januari. Membayar majalah untuk ruang tamu, ya. Majalah BKK 08. Membayar majalah untuk ruang tamu sebesar berapa? 52.500. Kemudian ada membayar koran untuk ruang tamu juga sebesar 110.000. Ya, seperti ini. Oke, kita masukkan ke lain-lain sama. Karena tidak ada kolomnya ya. Kemudian tanggal 21 Januari masih ada iuran keamanan dan kebersihan BKK 09. Membayar iuran iuran keamanan dan kebersihan sebesar berapa? 50.000. Masuk mana? Masuk lain-lain. Ya, seperti ini. Terus kita insert dulu karena kurang. Ya. Kemudian ada tanggal berapa lagi itu? Tanggal 22 Januari.
Membeli pembersih toilet masih BKK 10. Membeli pembersih toilet masuk pengeluaran sebesar 22.500. Maaf, kelebihan 0. Ya, kita masukkan ke lain-lain, sudah sama ya, 22.500. Kemudian tanggal berapa? 29. Tanggal 29 itu ada apa? Biaya transport, berarti BKK 11 membayar biaya transport untuk Bapak Andi sebesar 60.000. Nah, biaya transport ini masuk mana? Masuk transportasi ya, sini. Ini salah. Seperti ini, paham? Nah, yang terakhir tanggal 30 Januari membayar upah pengumpul paket, berarti masih BKK 12 membayar upah pengumpul paket sebesar 27.500. Masuknya adalah lain. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai semua, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita hitung saldonya atau jumlahnya dulu ya. Jumlahnya kita hitung terlebih dahulu. Jumlah. Jadi penerimaannya tinggal di sum ya. Pakai rumus sum. Tarik saja dari atas sampai bawah. Enter. Selesai. 3 juta penerimaannya. Kemudian ke samping kita tarik saja. Pengeluarannya Rp1.546.500. Alat tulisnya 359.500, transportasinya 185.000, tamunya 375.000 dan lain-lain sebesar 627.000. Kemudian kita hitung apa? Kita hitung saldonya. Saldo itu adalah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Hasilnya adalah saldonya Rp1.453.500. Jadi ini saldo di akhir bulan Januari. Seperti itu. Ya, biar jelas saya lebarkan dulu. Nah, seperti ini. Sudah bisa dipahami? Ya. Kemudian supaya sekalian di sini setelah kalian selesai membuat laporannya, di bawahnya mengetahui pimpinan perusahaan, misalkan nama saya ya, Rista Kofifa. Kemudian yang membuat laporan, bagian kas kecilnya adalah nama kalian masing-masing. Nama kalian masing-masing. Ya. Misalkan namanya adalah Felihito. Nah, seperti ini. Ya. Sudah bisa dimengerti? Tinggal dirapikan saja nanti. Kalau kalian mau ini belum center, tinggal dirapikan seperti itu. Nanti yang kosong-kosong seperti ini tinggal diberi tanda strip ya. Tanda strip terus ditengahkan. Seperti itu. Itu untuk semua kolom yang kosong. Sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami.
Apabila masih ada penjelasan yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.